Sesaat lagi Anda ikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Selamat malam pendengar, kita jumpa kembali dalam program acara Tabura, Dialog Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui. Jumpa kita kali ini akan mengangkat topik tentang respon cepat PLN dalam tanggap bencana. Dan pada kesempatan kali ini, saya Rida akan berbincang langsung dengan kedua narasumber saya yang telah hadir, yaitu dari PT PLN Persero ULP Serui. Yang pertama ada manajer PLN ULP Serui, Bapak Andi Zulkifli ST, dan yang kedua ada tim leader K3 dan juga lingkungan, Bapak Budi Pramono. Selamat malam Bapak. Malam Mbak. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Dan pendengar, sesuai dengan topik mitigasi bencana kita pada malam hari ini, yakni respon cepat PLN dalam tanggap bencana. Tentunya kita sudah bisa memahami bersama ya mengenai tugas penting dari PLN ketika terjadi bencana. Yakni ada dua hal yang dilakukan, yakni siaga dan antisipasi ketika terjadi bencana. Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa sekalian, kami informasikan bahwa siaran dialog mitigasi bencana kali ini dapat Anda ikuti melalui frekuensi radio 96,4 MHz serta layanan streaming di RRI Digital maupun di channel YouTube RRI Serui. Pendengar, kita ketahui bersama bahwa PT PLN Persero ini memiliki peran yang cukup signifikan ya dalam mengamankan listrik. Salah satunya adalah menjaga kualitas pasokan listrik saat terjadi cuaca ekstrim, termasuk melakukan pemulihan jika terjadi gangguan akibat cuaca buruk atau saat terjadi bencana. Lalu, seperti apakah langkah ataupun upaya yang dapat dilakukan oleh PLN Serui dalam memberikan respon cepat tanggap bencana tersebut? Langsung saja saya ke narasumber saya. Saya yang pertama ke Bapak Manajer dulu ya, selaku Kepala PLN Unit Layanan Pelanggan Serui. Ya. Nah, Bapak bisa dijelaskan tidak terlebih dahulu apa sih fungsi dan juga tugas pokok dari PLN itu? Oke, makasih Mbak. Fungsi dan tugas pokok PLN ya, yang pasti memberikan pelayanan kelistrikan yang handal, yang aman dan berkelanjutan. Terus untuk di ULP Serui sendiri ya sama, kita mengerjakan operasional dan pemeliharaannya. Oke. Nah, sesuai dengan topik kita nih Bapak tentang respon cepat PLN dalam tanggap bencana. Bagaimana prosedur yang sudah diterapkan oleh PLN Serui sejauh ini Bapak? Prosedur yang kami jalankan sudah sesuai SOP ya. Untuk penanggulangan bencana kita sudah lakukan inspeksi awal dan pengamanan jaringan yang terdampak bencana. Setelah kita pastikan aman, baru kita lakukan pemulihan jaringannya. Oke. Nah, baik Bapak, sepanjang periode 2024 ini, kita ketahui bersama ya bahwa akibat cuaca ekstrim dan juga terjadi bencana banjir di wilayah Yapen beberapa waktu lalu. Bagaimana sih PLN Serui menangani hal tersebut? Dalam hal ini mengamankan jaringan listriknya, Bapak. Ya, kita tahu bersama ya bahwa Kepulauan Yapen termasuk yang sering terjadi bencana banjir. Ya, benar. Sehingga kami dari PLN selalu mengantisipasi hal tersebut. Yang daerah-daerah yang terdampak bencana banjir kami prioritaskan untuk dilakukan pemutusan sementara sampai di aman, baru kita perbaiki yang rusak dan kita nyalakan dan normalkan kembali. Oke, kalau berbicara soal dampak terparah nih Bapak, dari kejadian ini pernah ditangani tidak dan di wilayah mana Bapak yang terparah sejauh ini? Ya, yang terparah kalau di Kepulauan Yapen ya, khususnya kami di ULP Serui itu pernah banjir yang sampai masuk ke PLTD kami sehingga sangat membahayakan kepada petugas dan peralatan sehingga kami memutuskan untuk melakukan pemadaman total untuk sampai kondusif baru kita nyalakan.
Dan kedua mungkin tahun 2022 ya, yang terjadi longsor besar itu di Kabuena. Itu juga cukup parah, jadi banyak tiang kami yang roboh, apalagi di situ daerah jurang, tiang beton kami patah. Ya, disitulah cukup ekstrim sih yang saat itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya di Bapak, bagaimana bentuk sinergi yang dilakukan PLN Serwi selama ini? Untuk sinergi, kami selalu menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah khususnya. Terus kita lakukan sinergi juga ke Basarnas, BPBD terkait bencana, sehingga hal-hal yang dibutuhkan oleh PLN untuk menangani bencana itu bisa lebih mudah dan lebih cepat gitu. Oke, seperti apa sih Bapak upaya yang dilakukan dalam hal pengamanan jaringan listrik untuk keselamatan masyarakat, khususnya saat terjadi bencana, Bapak? Ya, kalau kita bicara pengamanan, hal yang pertama kami lakukan sudah pasti kami memutus aliran listrik yang di daerah yang ada bencana, karena ditakutkan jangan sampai bencana malah berakibat fatal di kelistrikan juga begitu. Jadi yang paling pertama yang kami lakukan ya pasti kita putus aliran listrik ke sana, terus kita mengirim tim inspeksi melihat kondisi di sana, barulah kita melaksanakan pemulihan setelahnya. Oke, nah Bapak, ini biasanya banyak banget nih masyarakat yang bertanya, kenapa sih aliran listrik itu diputus saat terjadi banjir? Ini mungkin bisa dijelaskan biar masyarakatnya bisa lebih paham nih Bapak. Ya, kenapa listrik diputus saat terjadi banjir ya? Jadi kita tahu sendiri bahwa air adalah sebuah konduktor yang baik yang mengalirkan arus listrik, sehingga jika terjadi banjir itu sangat-sangat riskan listrik itu mengalir ke seluruh tempat yang ada airnya, sehingga kalau terkena manusia itu bisa berakibat fatal gitu. Iya. Oke, jadi itu ya pemirsa alasannya. Nah Bapak, khusus PLN Serwi sendiri, adakah pembentukan Satgas Siaga Bencana seperti yang telah dilakukan di daerah lain? Apakah sudah ada? Tim Satgas Bencana kita selalu ada setiap tahunnya ya. Sudah di SK-kan dari pusat, dari wilayah sampai di ULP. Kita selalu standby untuk siaga bencana. Anggarannya pun selalu ada setiap tahunnya untuk dipersiapkan untuk bencana. Dan bukan hanya di bencana, kami juga selalu standby untuk kegiatan-kegiatan penting lainnya. Seperti contohnya sekarang mungkin di Pilkada, kami selalu membuat tim standby, tim 24 jam untuk mengamankan event-event besar. Oke, kalau begitu apakah PLN juga sudah melaksanakan simulasi tanggap darurat nih Bapak untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana? Simulasi, alhamdulillah kita selalu jalankan setiap tahun. Setiap tahun kita selalu jalankan, selalu bekerja sama, kadang ke tim Basarnas, tim BPBD. Biasanya kami laksanakan itu bertepatan dengan bulan K3 Nasional. Bulan K3 Nasional itu jatuh di 12 Januari sampai 12 Februari. Dan adakah pelatihan-pelatihan khusus nih Bapak yang dilaksanakan atau diperuntukkan bagi petugas layanan jaringan dalam tanggap bencana? Pelatihan khusus selalu ada tiap tahun untuk skill teman-teman semua. Saya pun juga kadang diberikan pelatihan tersebut supaya kita kan tidak tahu nih kapan bencana itu ada. Yang pastinya sekali. Kita harus sudah siap dan sudah punya ilmunya dulu sebelum melaksanakan pekerjaan. Apalagi kan kami ini adalah bekerja di bagian teknik, bagian lapangan, yang pasti ilmu-ilmu seperti itu sangat dibutuhkan nanti suatu saat nanti di saat pekerjaan kami. Baik, pendengar, kita masih dalam dialog mitigasi bencana bersama Pro 1 RRI Serwi. Demikian bincang kita di sesi pertama ini, namun kita akan jeda sejenak serta kembali hadir di sesi berikutnya. Tetapkan kebersamaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini.
Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah. Gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar, masih menemani Anda dalam program Tabura, Dialog Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui. Dan tentu saja saya masih bersama kedua narasumber saya di malam hari ini dengan topik tentang respon cepat PLN dalam tanggap bencana. Dan pendengar perlu dipahami bersama ya bahwa PT PLN Persero ini sudah menjadi salah satu yang memiliki peran vital untuk mengamankan listrik tentunya saat terjadi bencana akibat cuaca ekstrim. Untuk selanjutnya saya ke Bapak Budi dulu nih pendengar. Nah Pak Budi, dalam melakukan pemulihan jaringan listrik pasca terjadi bencana musibah, ini butuh waktu berapa lama sih Pak dalam proses pemulihan jaringan listrik yang rusak? Baik, untuk pemulihan jaringan listrik itu tergantung kondisi di lapangan ya. Itu jaringan parah seperti apa, apakah itu disebabkan oleh alam atau dari materialnya kita. Itu kalau yang ringan biasanya 1-2 hari itu sudah selesai. Apabila rusak berat seperti kemarin yang ada bencana longsor atau banjir, itu bisa memakan 1 minggu atau sampai 2 minggu tergantung kondisi di lapangannya. Oke. Nah selanjutnya nih Bapak, berapa banyak petugas sih yang biasanya diturunkan untuk mengamankan pasokan listrik di tengah daerah yang terdampak? Untuk anggota atau personel yang kita kerahkan untuk percepatan penanganan gangguan, di kami ada petugas pelayan jantek dan juga karyawan masing-masing bidang, itu sekitar 10-20 petugas. Jadi untuk bagian yang masing-masing ada mungkin di jaringan atau di pembangkit, karena kita dalam komunikasi di lapangan dan juga di pembangkit itu membutuhkan komunikasi yang baik, terutama apakah kalau di lapangan itu sudah aman untuk dialiri listrik maupun kondisi teman-teman yang ada di lapangan apakah sudah baik atau
sudah aman, apabila kita sudah aman nanti kita nyalakan kembali. Oke, untuk selanjutnya nih Bapak, sarana apa saja yang dimiliki oleh PLN ULP Serui yang membantu laksananya kegiatan pemulihan jaringan? Untuk prasarana, untuk yang pertama mungkin di pembangkit ya, kita ada standby unit juga selain mesin utama itu ada genset 100 kW dan juga 40 kW, dan juga ada trafo cadangan hitungannya. Kita pasti ada stok emergency untuk di kantor sini. Terus untuk sarana kendaraan kita ada mobil, beberapa mobil ada 2 dan 3, dan juga ada kendaraan motor juga. Itu sangat membantu apabila gangguannya ada pada jarak yang lumayan jauh. Lumayan jauh. Ya, Oke. Nah, sesuai dengan topik nih Bapak, tanggap bencana yang harus dilakukan PLN Serui dengan respon cepat dan juga tepat. Ini menurut Bapak apakah sudah sesuai prosedur atau belum nih Bapak? Untuk proses penanganan cepat menurut kami sudah sesuai ya, karena pastinya kita memperkirakan di lapangan juga kondisi masyarakat dan juga petugas. Apabila ada kondisi yang emergensi, misalnya ada kebakaran atau ada bencana yang benar-benar membahayakan masyarakat, kami sesuai SOP pasti melakukan pemadaman. Memang mungkin beberapa masyarakat panik ya, mungkin tidak sempat, kita ya dari pihak PLN mungkin sepihak ya, karena mungkin dari masyarakat masih awam, kita matikan dulu untuk beberapa gardu atau di jaringan yang menurut kami sangat berbahaya apabila ada bencana. Oke. Nah, kalau berbicara soal kendala nih Bapak, pasti ada kan ya kendalanya. Nah, apa saja sih kendala yang sering terjadi atau yang menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan pasokan listrik bagi masyarakat yang membutuhkan Bapak? Untuk kendala terutama bagi petugas di lapangan ya, menurut kami karena di Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama di Yapen Timur dan juga Yapen Barat, itu bisa dibilang medannya cukup ekstrim ya, terutama jalan, terutama yang jalan belum di aspal ya, mungkin beberapa saja kampung, dan juga bukit ya, termasuk bukit-bukit, termasuk yang ada di Kabuena dan juga di Kamanap Maria Rotu, mungkin jadi kendala utama untuk teman-teman untuk mengatasi gangguan. Selanjutnya mungkin cuaca ya, karena cuaca di sini bisa jadi dibilang 3 hari hujan, 3 hari panas. Iya, ya. benar-benar. Makanya kita ya sebagai PLN tetap siaga penuh dalam mempercepat gangguan. Kita siapkan segala kondisi, apabila memang kondisi emergensi kita selalu siap 24 jam. Oke. Untuk selanjutnya nih Bapak, ketika terjadi bencana banjir di suatu wilayah, apa sih yang harus dilakukan warga masyarakat saat terjebak dalam bangunan rumah? Untuk tanggapnya dari masyarakat sendiri, kami menghimbau apabila posisi listrik atau jaringan listrik masih aktif ya, ada aliran listrik, kami himbau untuk tidak menyentuh terutama ya yang berhubungan dengan listrik ya, mungkin dari colokan atau televisi atau yang AC yang lain. Apabila sudah posisi padam, itu mungkin masyarakat sudah bisa untuk mengamankan barang-barang ya. Kalau misal posisi masih aktif, apabila ada masyarakat yang ada temannya atau yang bisa dihubungi, kami selalu siap untuk membantu ya, terutama kita pastikan matikan dulu jaringan listrik yang terjadi bencana tersebut. Oke, baik. Nah, saat banjir terjadi nih Bapak, apakah ada petugas piket kontrol jaringan dan juga pengamanan listrik yang disiagakan? Untuk petugas piket kita siap 24 jam karena ada shift ya, karena tiap di bagian tim kami pasti ada inspeksi, tiap beberapa jam kita melakukan inspeksi apakah kondisi yang jaringan di mungkin tempat-tempat tertentu ya, mungkin ada acara penting, misalnya yang sekarang mungkin pilkada
Terus ada event-event yang mungkin ada pernikahan atau yang lain, pasti dari tim inspeksi kami selalu mengecek kondisi di lapangan. Karena ya kita wajib 24 jam mengetahui kondisi listrik di Serui ini. Oke. Baik, untuk selanjutnya nih Bapak, perlu tidak sih Bapak setiap lokasi, di titik lokasi ini disiapkan semacam backup diesel untuk pasokan listrik sementara? Untuk backup diesel mungkin untuk beberapa tempat yang bisa dibilang prioritas pertama ya, prioritas utama, bisa dibilang atau rumah sakit, juga pemadam kebakaran, terus untuk Pemda ya itu kami prioritaskan untuk utama, karena ya memang untuk yang lain masyarakat memang utama, tapi kan di kami tetap ada prioritas utama dan juga prioritas yang lain. Untuk backup kami sudah ada dari genset ada di PLTD, dan juga untuk material-material fast moving ya, atau yang bisa dibilang untuk pergantian cepat ya, kami selalu sediakan setiap 24 jam ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Budi. Untuk selanjutnya saya ke manajernya ya, pendengar. Nah, Bapak, ini bagaimana sih peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen sejauh ini dalam membantu PLN ULP Serui dalam upaya tanggap bencana ini? Ya, peran pemerintah daerah sangat luar biasa ya bagi kami di PLN. Sinergi sangat baik, komunikasi sangat baik. Sehingga kalau ada bencana seperti itu, informasi sangat kita butuhkan, terutama lokasi dan segala macam. Terus mungkin bantuan yang paling utama adalah logistik, tetap pada saat bencana. Terus bantuan akses jalan, karena kita tahu kalau tidak akses jalan belum stabil ya kita juga tidak bisa mobilisasi kemana-mana. Dan komunikasi terkait ke seluruh pihak sehingga bencana bisa kita selesaikan dengan segera. Oke. Dan upaya PLN nih Bapak guna memastikan kelistrikan stabil selama bencana ini dilakukan dengan cara seperti apa? Ya, untuk menstabilkan jaringan untuk PLN ya pasti kita mengatur beban sebaik mungkin, beban yang dari pembangkit sampai ke masyarakat kita atur dengan baik. Terus daerah-daerah yang butuh backup mobile genset atau genset ya kita akan backup, apalagi daerah-daerah penting. Terus yang pasti kita amankan dulu daerah-daerah yang terdampak supaya tidak mengganggu sistem secara keseluruhan. Barulah kita melakukan pemulihan untuk jaringan keseluruhannya. Oke, terima kasih Bapak Andi. Dan baik pendengar, untuk bincang kita bersama narasumber di sore hari ini akan kita lanjutkan di sesi terakhir. Untuk itu tetapkan kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Serui. Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Anda masih bersama program 1 RRI Serui dan kembali dalam dialog mitigasi bencana. Dan pendengar, dalam mengamankan pasokan listrik selama bencana terjadi adalah respon cepat yang dapat dilakukan oleh PT PLN Persero Serui bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya langsung ke narasumber saya, ya, di Bapak Andi. Bapak, apakah setiap unit diinstruksikan untuk melakukan patroli di wilayah terdampak bencana? Dan biasanya berapa personil sih yang ditugaskan, Bapak? Ya, ini kalau kita berbicara sudah pada saat bencana, Mbak, ya. Saat bencana sudah pasti kami sudah membuat tim khusus yang terdiri dari beberapa orang, yang pasti kita akan laksanakan inspeksi dan per sesinya. Dan pasti pada saat bencana itu kita sudah siapkan tim-tim khusus yang terdiri mungkin dari 5 sampai 10 orang yang standby, kita gilir supaya hal-hal yang tidak diinginkan bisa kita tahu terlebih dahulu sebelum terjadi. Gitu. Baik, bagaimana PLN memastikan keselamatan masyarakat selama cuaca ekstrim berlangsung, Bapak? Ya, PLN akan memastikan keselamatan masyarakat itu dengan yang pasti dengan memutus sementara aliran listrik yang memungkinkan terjadi bencana, sehingga kita bisa memitigasi daerah-daerah yang kemungkinan terjadi bencana sehingga tidak terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu, Mbak. Baik, selanjutnya saya ke Bapak Budi, ya. Pak Budi, seperti apa sih cara mengelola pasokan listrik selama cuaca ekstrim maupun bencana gempa atau banjir terjadi, Bapak? Untuk pengelolaan pasokan listrik pastinya kami tanyakan dulu untuk di pembangkit listrik, ya, di PLTD terutama berapa daya mampunya dan juga kondisi di lapangan terutama jaringan listrik. Untuk pasokan listrik kita pasti ada namanya tim inspeksi itu sendiri. Untuk cuaca panas atau dingin maupun pagi dan malam, ya, itu pasti kan bebannya naik turun. Pastikan kondisi itu dalam waktu itu juga kita merinci dulu apakah bebannya cukup untuk memasok di jaringan atau bencana yang mungkin bagi kami sangat berbahaya, ya, karena kondisi lapangan yang di sini dan juga medan yang terlalu curam. Apabila kondisinya sudah aman mungkin di perkampungan, ya, itu kami untuk cuaca yang seperti ini mungkin masih cukup, terutama yang di unit pembangkit. Terus untuk jaringan listrik kami pastikan terutama daya mampu trafo, ya, dan juga beberapa terutama yang di posisi jauh itu beberapa pelanggan ada yang mengeluh tegangan drop atau yang lain. Kita pastikan selalu inspeksi tiap hari supaya untuk penyuplaian apabila kondisi dalam bencana itu tetap terlistriki, ya, tetap tersalurkan supaya meskipun kondisi mungkin pada saat bencana, ya, mereka harus tetap menikmati apabila sudah kondisi aman, ya, di sana. Baik. Nah, selanjutnya nih Bapak, ada tidak sih suka duka dalam melaksanakan tugas respon cepat tanggap bencana ini, Bapak? Untuk suka duka, untuk sukanya pasti listrik nyala itu sudah senang, ya, Pak? Senang sekali, apalagi dari ujung barat sampai ujung timur. Alhamdulillah mungkin selama ini masih kondusif, ya. Untuk dukanya, ya, mungkin posisi malam, ya, itu memang bisa dibilang kerja ekstrim, apalagi sudah gelap apabila posisi padam, ya. Terus cuaca ekstrim, angin, hujan itu kendala utama kami di Kabupaten Pulau Wayampen ini. Oke, kalau Bapak Andi ada tidak Bapak suka dukanya ini, Bapak? Wah, kalau bicara suka duka, Mbak, ya, sukanya alhamdulillah sudah 10 tahun, ya, mengabdi di PLN khususnya. Cukup lama, ya. Jadi sukanya itu kayak ada kebanggaan tersendiri, ada kepuasan tersendiri saat
listrik itu bisa menyala normal atau kita menyalakan sebuah kampung. Itu menjadi kebanggaan tersendirilah bagi saya pribadi, kepuasan tersendiri. Jadi itulah yang menjadi motivasi saya dalam melayani untuk kelistrikan. Untuk dukanya, apalagi kita di daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ya, kami WLP Serui berdiri isolated. Isolated itu dari pembangkit, distribusi sampai ke pelayanan itu kami lakukan sendiri di sini. Sehingga memang fasilitasnya kurang cukup. Tidak bisa kita bandingkan dengan mungkin di Jawa, di Jayapura atau dan lain-lain. Karena fasilitas kami terbatas, sehingga sedangkan tuntutan pelanggan ini kan ingin yang paling terbaik. Jadi tantangannya sih karena kami selalu ingin lakukan yang terbaik tapi terbatas fasilitas. Tapi kita tidak pernah berhenti di sana. Kita selalu mencoba yang terbaik supaya kita juga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, menanggapi banyak kritikan nih Bapak dari masyarakat, itu apakah termasuk duka juga atau gimana nih Bapak? Kritikan ya, kritikan itu memang terkadang sakit ya, terkadang sakit, tapi selalu saya memposisikan diri bahwa saya juga adalah pelanggan, saya juga adalah masyarakat, saya pun kalau di posisi itu pun saya juga tidak mau padam. Saya pun tidak mau padam, jadi saya mencoba mengerti apa sih keluhan masyarakat, dan itu menjadi cambuk buat saya untuk bisa memberikan yang terbaik lagi, melakukan hal baik lagi untuk terutama di kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi kritik bisa mungkin sakit, tapi tetap menjadikan motivasi bagi kami untuk tetap menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir nih Bapak, sebelum mengakhiri dialog kali ini, kami persilahkan untuk kedua narasumber dulu ya untuk memberikan pesan atau himbauan kepada masyarakat terkait topik mitigasi bencana yang dibahas kali ini. Boleh dari Bapak Andi dulu. Terkait mitigasi bencana, saya menghimbau kepada masyarakat dan pelanggan PLN khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, jika terjadi bencana mohon segera mencari tempat yang aman, menghindari area-area yang terdampak, menghindari listrik khususnya, karena kita tidak tahu listrik tidak bisa dilihat oleh mata, jadi kita tidak tahu dia sudah padam atau tidak. Terus segera laporkan kepada kami akan secepat mungkin merespon dan menyelesaikan bencana tersebut. Dan saya harap seluruh pihak selalu bisa bersinergi membantu kami, minimal berdoa supaya kami bisa bekerja dengan baik dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik semua. Terima kasih Bapak Andi. Selanjutnya untuk Bapak Budi, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih untuk pesan kepada pelanggan maupun masyarakat ya di Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama di bagian saya ya, mungkin di keamanan, ketenaga listrikan dan juga kesehatan ya. Itu dari kami menghimbau untuk jaga jarak aman ya, mungkin dari jaringan tiang listrik 3 meter ke atas dan ke samping, terutama bagi masyarakat yang memiliki pohon-pohon besar ya, mungkin terutama yang susah ditebang lah intinya. Terus untuk yang terutama yang lain, karena di kita kan banyak anak ya yang sering main layangan ya, terutama. Iya benar Bapak. Terutama mungkin susah cari lapangan yang besar atau di mana atau di pegunungan, itu mohon bagi orang tua ya untuk ingatkan sebagai untuk membantu PLN agar bermain layangan tidak dekat dengan jaringan listrik. Dan juga untuk yang tadi penebangan pohon ya, terutama mungkin dalam
beberapa bulan terakhir ya di Yapen Timur dan juga Yapen Barat kami terkendala ada jaringan listrik tumbang dikarenakan pohon ya. Kami tidak sepenuhnya menyalahkan masyarakat, cuma kami menghimbau apabila akan melakukan pekerjaan atau penebangan pohon dan juga semacamnya yang dekat jaringan listrik bisa menghubungi kami di 0983 123 atau aplikasi kami ya bisa di-download di Play Store maupun App Store itu PLN Mobile. Apabila memang masyarakat belum memiliki handphone ya, mungkin karena di kampung susah sinyalnya ya. Benar Bapak. Bisa disampaikan mungkin dari kerabatnya ya, mungkin ya mesti petugas-petugas karena petugas kami banyak tersebar di sini. Maksudnya tempat tinggalnya ya. Iya, di mana tempat aja. tinggal di mana aja pasti ada ya. Makanya kami mohon bantu setidaknya untuk mengamankan jaringan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap jaringan listrik apabila sudah berbahaya maupun rumah kah atau pohon bisa diinformasikan kepada kami agar secepatnya kami tangani agar masyarakat lebih tenang dalam melakukan kegiatan di sekitar lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih banyak Bapak. Dan pendengar Persatu RRI Serui dimanapun Anda berada, demikian dialog mitigasi bencana Tabura kita pada malam hari ini bersama PLN ULP Serui. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kepala PLN Unit Layanan Pelanggan Serui, Bapak Andi Zulkifli ST, dan juga tim leader K3 dan juga lingkungan, Bapak Budi Pramono. Terima kasih banyak Bapak sudah berkesempatan hadir dalam program Tabura Siaran Mitigasi Bencana kita pada malam hari ini. Akhirnya saya Rida bersama kru tim kerja RRI Serui, kita pisah dan akan bersua kembali di acara program Dialog Mitigasi Bencana lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Sampai jumpa.